Usai resmi mundur sebagai Menko Polhukam, Mahfud MD melakukan sejumlah kegiatan terakhir bersama pegawai Menko Polhukam. Mahfud juga memberikan pidato perpisahan dan pesan terakhir saat berpamitan. Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, melakukan kegiatan terakhir sebagai Menko Polhukam usai mengajukan surat pengunduran diri ke Presiden Joko Widodo. Mahfud MD bersama sejumlah pegawai Kemenko Polhukam lari pagi di Monumen Nasional Jakarta. Usai olahraga bersama, Mahfud MD memberikan pidato perpisahan di halaman kantor Kemenko Polhukam. Dalam pidatonya, Mahfud berpesan kepada seluruh pegawai untuk terus berolahraga dan bekerja dengan jujur. Saudara sekalian, ya minggu depan saya tidak tahu saudara berolahraga dengan siapa hari Jumat depan. Paling tidak Pak Sesmen akan memimpin olahraga. Teruslah berolahraga. Ya, tapi yang terpenting dari itu teruslah bekerja dengan penuh kejujuran, tidak boleh culas. Selain berolahraga bersama, hari ini Mahfud MD juga mulai berkemas dari ruangannya di kantor Kemenko Polhukam. Mahfud mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menko Polhukam karena menjadi peserta pemilu 2024 sebagai cawapres Ganjar Pranowo. Dari Jakarta, Amrina Rida, Khoirudin, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai pelaksana tugas Menko Polhukam pengganti Mahfud MD. Tito akan menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Menko Polhukam sampai ada penunjukan Menko Polhukam definitif. Presiden Jokowi telah menentukan pengganti Mahfud MD. Ia adalah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Tito akan menjabat PLT Menko Polhukam sampai adanya Menko Polhukam definitif. Tito menggantikan Mahfud MD yang mengundurkan diri dari jabatan Menko Polhukam pada Kamis 1 Februari 2024. Penunjukan Tito Karnavian tertuang dalam keputusan Presiden nomor 20/P tahun 2024 yang ditekan Jokowi. Pada hari ini, hari Jumat tanggal 2 Februari 2024, Presiden telah menandatangani Kepres yang berisi pemberhentian dengan hormat Bapak Mahfud MD dan juga pengangkatan Bapak Tito Karnavian sebagai pelaksana tugas, wewenang dan tanggung jawab Menko Polhukam sampai dengan adanya Menko Polhukam definitif. Jokowi secara resmi memberhentikan secara hormat Mahfud MD sebagai Menko Polhukam. Dari Tim Liputan iNews melaporkan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo buka suara terkait mundurnya Mahfud MD dari Kabinet Indonesia Maju. Ganjar mengapresiasi keputusan Mahfud MD dan menyebut Mahfud memiliki integritas tinggi. Capres nomor urut 03, Ganjar Pranowo menanggapi sikap cawapresnya Mahfud MD yang mundur sebagai Menko Polhukam dalam Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo. Ganjar memuji sikap beraninya cawapresnya itu yang dinilai sebagai sosok pemberani untuk meletakkan jabatannya. Menurut mantan Gubernur Jawa Tengah itu, hal ini dilakukan Mahfud MD demi menghindari pemanfaatan fasilitas yang disediakan negara. Ya, biasa saja, kan setidaknya kita menyampaikan pada publik karena konflik of interest-nya tinggi, maka dengan integritasnya Pak Mahfud memberikan contoh yang baik. Saya respect betul sama beliau. Keputusan Mahfud MD menunjukkan integritas yang sangat tinggi agar untuk mengurangi potensi-potensi penyalahgunaan fasilitas negara. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Bagus Prasetya Adi, iNews melaporkan. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo belusukan di Pasar Palimo, Palembang. Ganjar mendengarkan keluhan pedagang terkait masih mahalnya harga bahan pokok di kota Palembang.
Kehadiran calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo di Pasar Palimo, Kecamatan Kemuning, Palembang, langsung diserbu warga yang sejak pagi sudah menanti kehadiran mantan gubernur Jawa Tengah ini. Ganjar menyusuri lapak-lapak pedagang dan mendengarkan keluhan pedagang terkait mahalnya harga kebutuhan pokok. Ganjar prihatin dengan harga beras, gula, dan sayuran yang dikeluhkan terpantau masih mahal. Dengan kondisi ini, perlu ada kebijakan yang harus segera menyesuaikan dengan kemampuan harga kebutuhan pokok masyarakat agar tidak memberatkan. Harga beras masih tinggi. Ya. Mereka jatuhnya sama di harga 14.000, 15.000. Lalu gula yang dulu 14.000, 18.000. Kebutuhan pokok yang sudah berbulan-bulan rasanya memang perlu stabilisasi segera. Ganjar Pranowo berharap warga Palembang memilih pemimpin yang mendengarkan aspirasinya demi hidup yang lebih baik. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menghadiri acara Sarasehan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI di Gedung Nusantara 4, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Anies tiba di gedung DPR MPR DPD RI sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Dalam acara Sarasehan DPD RI, Anies memaparkan visi, misi, dan tanya jawab bersama pimpinan dan anggota DPD RI. Tema acara yakni menatap kemajuan daerah dan sistem ketatanegaraan. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menghadiri dialog kebangsaan di Kota Serang, Banten. Muhaimin percaya dirinya dan Anies Baswedan akan memenangi suara terbanyak di Banten. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar bersafari politik ke Kota Serang, Banten. Kedatangan Muhaimin di Serang untuk menghadiri acara dialog kebangsaan bersama ratusan pensiunan aparatur sipil negara yang sempat berdinas di Banten. Paslon Anies Baswedan Muhaimin Iskandar percaya diri akan memenangi suara terbanyak di Banten. Alhamdulillah ya, Banten ini termasuk seperti DKI dan Jawa Barat. Ini kita sudah sampai pada optimisme menang di 3 provinsi ini. Amin. Jawa Barat kuat sekali, DKI otomatis karena Mas Anies mantan gubernur yang diterima. Yang ketiga Banten, fanatiknya luar biasa. Selain dialog kebangsaan, Muhaimin Iskandar juga akan mengikuti acara Istighosah kemenangan bersama para relawan di Kabupaten Tangerang. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dan istrinya Selvi Ananda belusukan ke Pasar Kemiri, Depok, Jawa Barat. Gibran dan Selvi juga menemui ibu-ibu hamil dan juga membagikan makanan serta susu gratis. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dan istrinya Selvi Ananda belusukan ke Pasar Kemiri di Beji, Depok, Jawa Barat. Gibran dan Selvi menyapa dan berbincang bersama pedagang. Keduanya juga berbelanja sejumlah bahan pangan seperti ikan teri Medan, gula pasir, bawang merah, dan bawang putih. Gibran juga membagikan buku dan alat tulis. Kepada Gibran, para pedagang berharap agar harga kebutuhan pokok bisa stabil dan mudah dijangkau masyarakat. Usai dari Pasar Kemiri, Gibran dan istrinya Selvi Ananda menyapa ibu-ibu hamil di kawasan Cipayung, Depok. Gibran dan Selvi juga mengingatkan para ibu hamil agar rutin memeriksakan kehamilan ke dokter atau bidan, mengonsumsi makanan bergizi, dan memberikan ASI eksklusif kepada bayi. Khusus untuk ibu hamil, termasuk susunya tadi ada susu. Hari ini apa aja nih? Ya menyapa warga aja yang ada di Depok, hampir di pasar sekitar. Ya. Selain berbincang bersama warga, Gibran juga membagikan makanan dan susu khusus untuk ibu hamil. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Jelang pelaksanaan pemilu 2024, ribuan aktivis 98 lintas generasi Tegak Lurus Reformasi lakukan ziarah ke makam 2 tokoh pejuang reformasi di Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Ziarah ini dilakukan sebagai pengingat bahwa perjuangan reformasi belum usai.
Beginilah kegiatan ribuan aktivis 98 bersama para mahasiswa lintas generasi Tegak Lurus Reformasi yang melakukan ziarah ke makam 2 mahasiswa Trisakti yang tewas sebagai pejuang reformasi di Tanah Kusir Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. 4 mahasiswa Trisakti, yakni Elang Mulia Lesmana, Hafidin Toyan, Heri Hartanto, dan Hendrawan Si, tewas tertembak dalam aksi demonstrasi 12 Mei 1998 lalu. Ziarah dilakukan jelang kontestasi pemilu yang akan berlangsung pada 14 Februari mendatang ini untuk mendoakan almarhum dan membacakan petisi Tegak Lurus Reformasi. Aksi ini menyatakan bahwa perjuangan reformasi belum usai. Koordinator aksi Beni Ramdhani juga menuntut kepada pemerintah agar segera menyeret dan mengadili dalang dari peristiwa penembakan dan hilangnya sejumlah aktivis mahasiswa yang terjadi pada tahun 1998 lalu saat penumbangan rezim Orde Baru. Ini belum dibayar oleh negara sebagai tanggung jawab sejarah, tanggung jawab konstitusi untuk menyeret dalang dan pelaku kejahatan HAM itu. Selanjutnya ribuan massa ini juga akan melanjutkan aksi Kamisan di depan Istana Merdeka Jakarta untuk menyuarakan penuntasan kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Sejumlah guru besar Universitas Tanah Air melayangkan petisi terhadap pemerintah terkait kondisi demokrasi di Indonesia akhir-akhir ini. Sivitas Akademika UI, Unhas, dan juga UNAN menuntut pulihnya demokrasi yang dinilai banyak terjadi penyimpangan. Sivitas Akademika Universitas Indonesia mendeklarasikan seruan terkait situasi demokrasi Indonesia saat ini. Sejumlah guru besar, akademisi, dan alumni UI menggelar seruan kebangsaan kampus perjuangan. Ada 4 poin yang diserukan Sivitas Akademika Universitas Indonesia. Salah satunya menyerukan agar semua perguruan tinggi di seluruh tanah air mengawasi dan mengawal pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara di wilayah masing-masing. Kami telah sepakat bahwa para guru besar di semua wilayah Indonesia yang tergabung dalam Majelis Dewan Guru Kapiten BH telah mengikrarkan pada 2 bulan lalu bahwa kami bertugas. Jadi kewajiban kita semua adalah untuk menjaga pemilu agar jujur dan adil. Dan kami juga sepakat bahwa setiap universitas harus melakukan langkah-langkah baik secara individual maupun secara kelompok untuk bisa menjalankan dan menjamin agar ke depan ini kita memiliki pemilu yang benar-benar diinginkan oleh rakyat Indonesia. Sementara itu, Aliansi Sivitas Akademika Universitas Andalas Padang, Sumatera Barat juga keluarkan pernyataan sikap berupa manifesto untuk penyelamatan bangsa. Pernyataan ini merupakan wujud keresahan perguruan tinggi atas bentuk praktek politik dinasti serta pelemahan institusi demokrasi yang sedang terjadi saat ini. Manifesto ini disampaikan sebagai wujud tanggung jawab moral institusi perguruan tinggi terhadap keselamatan serta kejayaan bangsa. Turunnya kampus-kampus di berbagai negeri itu, pelosok negeri kita, tentu sebagai bukti bahwa kita punya sinyal yang sama, sinyal batin yang sama bahwa negara kita tidak dalam keadaan baik-baik saja. Sehingga itulah yang membuat kami, sinyal batin antar para guru besar, para pendidik ini membuat kami turun ke jalan, memberi himbauan, menyatakan sikap keprihatinan, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan itu didengar oleh pemangku kekuasaan di negeri ini. Turut menyuarakan keresahannya, Forum Guru Besar dan Dosen Unhas ikut bergerak untuk demokrasi dan turut membacakan petisi untuk mengingatkan Presiden Joko Widodo agar tetap pada jalur demokrasi yang sesuai Undang-Undang Dasar 1945. 1. Senantiasa menjaga dan mempertahankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam pelaksanaan pemilu sebagai instrumen demokrasi. 2. Mengingatkan Presiden Jokowi dan semua pejabat negara, aparatur hukum, dan aktor politik yang berada di Kabinet Presiden untuk tetap berada pada koridor demokrasi, serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial, serta rasa nyaman dalam berdemokrasi.
Sivitas akademisi di Indonesia ini berharap bisa mengembalikan demokrasi yang dinilai mati agar kembali jujur yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono, didampingi tim hukum TPN Ganjar Mahfud melaporkan penyidik Polda Metro Jaya yang menyita HP pribadi miliknya ke Divpropam Mabes Polri. Laporan ini ditanggapi oleh Direkrimsus Polda Metro Jaya yang menghormati keputusan Aiman dalam pelaporannya. Juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono, dan tim hukum TPN Ganjar Mahfud mendatangi gedung Divpropam Mabes Polri untuk melaporkan penyidik Polda Metro Jaya terkait penyitaan handphone pribadi miliknya saat pemeriksaan terkait kasus dugaan penyebaran berita bohong atau hoax. Kita datang ke Propam ini ya, untuk melaporkan dari terkait dengan tindakan penyidikan terhadap kasus yang menimpa saya di Polda Metro Jaya. Nanti detailnya akan disampaikan oleh penasihat hukum dari TPN Ganjar Mahfud. Wakil Direktur Eksekutif Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Vincentius Mendrova menjelaskan aduan ke Divpropam Mabes Polri untuk dapat mengevaluasi proses penyidikan yang terjadi di Polda Metro Jaya. Tentu kita berharap bahwa dalam penyelesaian ini semestinya dikedepankan penyelesaian berdasarkan undang-undang pers. Nah, ini kita meminta Propam mengevaluasi itu, memeriksa itu, menginvestigasi itu berkaitan dengan hal-hal yang tadi kita sudah sampaikan. Menanggapi pelaporan tersebut, Direkrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simenjuntak menghormati keputusan Aiman dalam pelaporan tersebut. Ade Safri menegaskan tindakan penyitaan terhadap sejumlah barang bukti seperti telepon genggam, akun Instagram, dan email sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan tanggal 24 penetapan izin sita dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah terbit, dan pada tanggal 26 itu yang menjadi dasar bagi penyidik untuk melakukan penyitaan terhadap HP saudara AW. Ya. Jadi saya kira apa yang sudah dilakukan oleh penyidik sudah sesuai dengan aturan maupun regulasi yang berlaku. Dan kami jamin penyidikan yang dilakukan berjalan secara profesional, transparan, akuntabel, dan bebas dari segala bentuk intervensi ataupun apapun juga yang mengganggu jalannya penyidikan yang dilakukan dalam penanganan perkara hukum. Aiman bersama tim hukum TPN juga akan melakukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pekan depan terkait prosedur penahanan telepon seluler miliknya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.